perkenalkan nama saya Gracia Zalagan dengan NIM 11S23043 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 9 algoritma dan struktur data. Sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum 9 tersebut. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan lanjutan dari algoritma, pengurutan atau sorting, serta mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Java. Di mana praktikum ini melatih mahasiswa untuk menggunakan berbagai teknik sorting seperti bubble sort, selection sort, insert sort sebagai bagian dari algoritma dasar, dan merge sort serta quick sort sebagai algoritma lanjutan. Nah, kita juga diajak untuk memahami bagaimana algoritma tersebut bekerja melalui implementasi langsung, pengamatan output, dan analisis performanya terhadap data yang diberikan. Adapun pemahaman yang diharapkan setelah mengerjakan praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja algoritma sorting, kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta kapan dan bagaimana algoritma tersebut sebaiknya digunakan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun solusi logis untuk mengurutkan data, sederhana maupun kompleks, termasuk data dalam bentuk objek seperti student yang membutuhkan pengurutan bertingkat atau double sorting berdasarkan nilai, nama, dan NIM. Dengan menyelesaikan tantangan tambahan seperti sorting pada struktur data linked list, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir algoritmis, analitis, dan mampu menyelesaikan logika sorting pada konteks data yang berbeda. Hal ini menjadi dasar penting untuk pemrograman efisien dan pengelolaan data dalam skala besar ke depannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan di basic sorting. Pada basic sorting ini di basic sorting ini kita membuat metode statik yang bernama bubble sort untuk mengurutkan array data. Nah, di sini kita menggunakan perulangan dari indeks akhir ke awal, digunakan untuk membatasi perbandingan setiap putaran. Lalu di sini kita perulangan dari awal sampai sebelum batas I untuk membandingkan pasangan elemen. Lalu di if data J lebih besar data J tambah 1 ini, jika elemennya sekarang lebih besar dari setelahnya, maka akan posisinya itu akan ditukar. Lalu di sini proses di mana kita menukar dua nilai, yang mana yang terbesar dan yang terkecil. Nah, pada public static void selection sort ini kita di sini membuat metode untuk sorting menggunakan teknik selection sort, di mana iterasi setiap elemen dari awal hingga akhir array. Lalu di integer min index ini sama dengan kita anggap elemen satu ini adalah nilai yang terkecil. Lalu di sini mencari elemen yang lebih kecil dari data, lalu disimpan di indeksnya, lalu simpan indeksnya. Nah, di sini kita di if min index tidak sama dengan ini, di sini jika kita menemukan nilai yang lebih kecil maka akan dilakukan penukaran. Sedangkan di public static void insert sort ini, di sini kita membuat metode untuk sorting dengan teknik insertion sort. Lalu kita mulai dari elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Lalu di integer temp ini, di sini kita menyimpan elemen yang sedang dicek ke temp dan menyiapkan indeks sebelumnya. Lalu di while ini, di sini kita menggeser elemen ke kanan selama nilai sebelumnya lebih besar dari temp. Lalu di sini kita meletakkan temp di posisi yang tepat. Oke, lanjut kita ke linked list. Di linked list ini sudah dijelaskan pada praktikum 3, namun saya akan membuat summary-nya. Di sini, di mana kelas ini mengimplementasikan struktur data singly linked list dengan berbagai metode
tambahan untuk yang memperluas fungsionalitas dasar seperti setiap elemen dalam list yang direpresentasikan oleh objek node, di mana yang menyimpan nilai atau value dan referensi ke node berikutnya. Di mana fungsi utama dalam linked list ini adalah append atau integer value. Lalu di sini kita menampilkan isi linked list dari head sampai null. Lalu di sini ada print list. Di print list ini menampilkan isi linked list dari head sampai null. Lalu ada find middle. Di sini ada find middle node. Di sini kita menemukan node tengah menggunakan dua pointer. Lalu ada di sini find from n. Sini kita mengambil nilai dari node ke K dari belakang. Lalu ada partition. Di sini kita memisahkan node berdasarkan nilai X, di mana lebih kecil ke kiri dan sisanya itu ke kanan. Lalu ada remove duplikat. Di remove duplikat ini kita menghapus elemen duplikat dari linked list. Lalu ada binary to decimal. Di binary to decimal ini kita mengonversi linked list biner menjadi bilangan desimal. Lalu ada reverse between. Di sini kita membalik sebagian linked list dari index source ke target. Lalu di sini ada hash loop. Hash loop di sini kita mengecek apakah ada loop atau siklus dalam linked list tersebut. Lalu kita meng-create loop. Kita membuat loop pada linked list dengan menghubungkan node terakhir ke posisi tertentu. Oke, kita lanjut ke student. Nah, pada student ini, di sini kita membuat kelas bernama student. Lalu, di sini ada 3 atributnya, yaitu name, nama, dan score. Di mana name itu adalah nomor induk mahasiswa, name itu adalah nama mahasiswa, dan score itu adalah nilai mahasiswa. Lalu di sini ada public student. Di sini kita digunakan untuk membuat objek student yang terdiri dari name, nama, dan score. Disimpan ke dalam atribut objek menggunakan list. Lalu di sini metode toString ini merepresentasikan teks dari objek student, di mana outputnya itu adalah name, nama, nilai dengan 2 angka di belakang koma. Lanjut kita ke student helper. Nah, pada student helper ini kita mendeklarasikan kelas student helper yang berisi metode bantu untuk objek student. Lalu di sini ada di sini ada public. Di sini kita metode ini untuk mencetak semua elemen array mahasiswa ke layar sesuai dengan apa yang diinput oleh user. Lalu di sini untuk setiap objek student dalam array dicetak menggunakan sistem outPrintln yang otomatis memanggil toString dari kelas student. Lalu di sini metode ini mengurutkan array mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu, di mana n menyimpan panjang array dan swap digunakan untuk mengecek apakah ada pertukaran. Lalu di sini ada for integer. Di sini kita loop utama dari bubble sort, di mana setiap putaran nilai swapnya akan dicek. Oke, lalu di sini di for integer j ini loop dalam membanding di integer ini kita loop dalam untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Lalu di if student ini di sini kita 3 kondisi pengurutan. Yang pertama, jika skornya sama, urut berdasarkan nama secara alfabet atau ascending. Jika skor lebih besar diutamakan, yaitu descending. Yang kedua, jika skor sama, urut berdasarkan nama secara alfabet, yaitu ascending. Kemudian jika nama juga sama, urut berdasarkan name secara alfabet atau ascending. Lalu di student time ini, di sini kita menukar posisi jika urutannya tidak sesuai. Di sini di if swap ini, jika dalam satu putaran tidak ada pertukaran, berarti array sudah terurut dan loopnya akan dihentikan. Oke, kita akan mencoba
eh, kita akan mencoba meran untuk student. Kita buat dia MVN verify. Ini kita panggil ini, kita coba link page. Kita kalikan dulu. Hmm, Kita contohnya menginput kita contohnya menginput tiga data mahasiswa. Yang pertama contohnya itu eh, NIM-nya itu 11S2300. Oke. Lalu kita buat namanya itu kemudian. Lalu skornya itu ada 7, lalu 11S2305. Lalu namanya itu Ayu, kita buat namanya itu Anu. Lalu skornya itu 8. Lalu yang ketiga ada 11S2309. Namanya itu Z. Lalu skornya itu 9. Nah, bisa kita lihat di mana sebelum diurutkan itu ada ini menurut input yang kita input. Lalu setelah diurutkan maka jadi si Z, si Ani, si Budi. Di mana sebelum diurutkan adalah Budi, Ani, dan Z. Di sini kita mengurutkan berdasarkan yang pertama itu syaratnya itu adalah berdasarkan skornya. Maka dia dari skor tertinggi ke terendah. Maka jadi si Z yang nilainya yang skornya 9, Ani skornya 8, dan Budi skornya 7. Oke, sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.